telepods. Has just been teleported. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film horor fiksi ilmiah berjudul The Fly. Film ini mengisahkan eksperimen penelitian seorang ilmuwan yang menciptakan mesin teleportasi, tapi malah menimbulkan malapetaka baginya. Jadi, gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkan seorang ilmuwan bernama Seth Brundle. Dia saat ini sedang diwawancari seorang jurnalis majalah partikel bernama Veronica di sebuah acara komunitas penemu. Brundle kini tengah menguji mesin ciptaannya yang kelak suatu saat nanti bisa mengubah dunia. Jika Vero berkenan, ia akan menunjukkan mesin tersebut padanya. Vero tentu saja tidak menolak karena tujuannya adalah mencari sebuah berita. Singkat cerita, Brundle mengajak Vero ke rumahnya. Brundle menunjukkan mesin teleportasi ciptaannya yang dikontrol melalui komputer canggih yang ia kembangkan sendiri. Mesin itu terdiri dari dua bejana besar yang ia sebut dengan telepod. Pod A digunakan untuk mengirim dan pod B digunakan untuk menerima. Jika eksperimen tersebut berhasil, manusia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Brundle kemudian meminjam stocking yang dipakai Vero untuk bereksperimen. Ia memasukkannya ke dalam pod A lalu menyalakan komputernya. Setelah proses pemindaian objek selesai, Brundle memerintahkan komputer memulai proses teleportasi. Vero mengira mesin itu hanyalah oven berukuran besar yang memanggang habis stockingnya. Tapi setelah melihat stockingnya berpindah ke pot B, Vero terkesima. Vero yang semula skeptis akan penemuannya menjadi antusias. Lalu diam-diam menyalakan tape recordernya untuk merekam informasi penemuan tersebut. Brundle bercerita, saat membangun mesin itu, ia meminta beberapa ilmuwan yang berbeda membuatkannya komponen penting lalu merangkainya menjadi satu. Brundle memanfaatkan Bartok Industries, yaitu tempatnya bekerja untuk mendanai proyek tersebut. Tapi tidak ada satupun dari mereka tahu untuk apa komponen itu dan sampai saat ini hanya Vero yang mengetahui penemuan penting ini. Ketika Brundle masih berusia 20 tahun, dia hampir memenangkan Nobel Prize di bidang fisika. Tak heran Brundle dengan kejeniusannya bisa menemukan mesin teleportasi. Tapi mesin itu masih membutuhkan eksperimen lanjutan, terutama memindahkan makhluk hidup. Dan nantinya jika mesin itu sudah sempurna, maka ia akan mengumumkannya. Tiba-tiba tape recorder Vero kehabisan kaset, lalu dia membaliknya untuk melanjutkan rekaman. Brundle nampaknya kurang senang jika Vero merekam perkataannya karena penelitian ini tuh masih dirahasiakan. Tapi bagaimanapun juga, Vero adalah seorang jurnalis dan sudah tugasnya mencari berita. Brundle kemudian meminta Vero memberikan kaset rekaman itu, tapi Vero menolak lalu pergi keluar. Esok harinya di kantor, Vero memperdengarkan wawancaranya kepada atasan sekaligus editornya yang bernama Statis. Statis bukan sekedar atasan, melainkan mantan kekasih Vero yang sebenarnya masih berharap CLBK. Setelah mendengar rekaman tersebut, Statis hanya tertawa dan menganggap perkataan Brundle omong kosong. Teleportasi itu tidak nyata dan hanya ada di film Hollywood. Gak lama kemudian, Brundle datang ke kantor. Ia meminta Vero jangan memberitakan penelitiannya. Untungnya, Statis masih belum percaya temuannya, jadi mereka belum akan memberitakannya. Brundle pun senang mendengarnya, lagi pula mesin itu belum sempurna. Mesin itu masih membutuhkan uji coba lanjutan, terutama memindahkan makhluk hidup. Jika mesin itu berhasil, transportasi tidak lagi dibutuhkan. Orang bisa pergi keluar angkasa atau pindah dari satu planet ke planet lain hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, Vero pulang ke apartemennya. Dia terkejut Statis ada di dalam. Sejak putus dengannya, Vero itu lupa kalau Statis belum mengembalikan kunci cadangan. Statis masih berharap Vero mau kembali padanya. Dia juga cemburu saat Vero dekat dengan Brundle. Statis menuduh pria itu memamerkan penelitiannya hanya karena ingin PDKT. Tapi Vero membantah. Dia menegaskan tidak akan sering bertemu dengan Brundle lalu meminta Statis pulang karena Vero ada janji dengan seseorang. Dan ternyata Vero itu janjian dengan Brundle. Kali ini Brundle menguji coba mesin teleportasinya pada seekor babon lalu meminta Vero merekam pengujian tersebut.
Tapi sayangnya pengujian itu gagal. Komputer kesulitan menyusun materi organik dan menyebabkan tubuh babon itu tercerai-berai. I've got to do this, Seth. Do you ever change your clothes? Lalu Vero bertanya, apakah Brandel tidak pernah mengganti bajunya, yang ternyata Brandel itu punya banyak setelan baju yang sama. Brandel beralasan dia tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan baju mana yang akan dia pakai. Hal itu membuatnya fokus pada hal lain yang lebih penting. Sikapnya tersebut membuat Vero menyukainya. Malam itu Vero menginap dan menghabiskan malam bersama Brandel. Saat lagi rebahan, Brandel merasa nyeri yang disebabkan sebuah komponen komputer menancap di punggungnya. Vero ingin mengobatinya, tapi Brandel menolak karena hanya luka kecil. Pagi harinya, Brandel menguji lagi mesin teleportasi pada sepotong daging, lalu memasaknya dan meminta Vero mencicipinya. Saat memakannya, rasanya tuh nggak enak dan seperti plastik. Brandel akhirnya mengerti. Saat menerjemahkan program, komputernya lebih berpikir ulang daripada memberikan hasilnya. Komputer itu terlalu fokus pada bentuk tanpa mengenali materi pembentuk benda tersebut. Jadi, Brandel akan menambahkan informasi materi penyusun benda organik agar komputer tidak lagi melakukan kesalahan. Saat Vero pulang, Statis diam-diam membuntutinya, lalu menemui Vero saat lagi belanja baju. Statis kesal karena Vero membohonginya, apalagi sampai bermalam dengannya, bahkan membelikannya baju. Tapi Vero nggak peduli. Liputan tentang mesin teleportasi itu jauh lebih penting daripada meladeni rasa cemburunya. Singkat cerita, setelah Brandel menyelesaikan program komputernya, Brandel melakukan uji coba kembali pada seekor babon. Dan kali ini percobaan itu berhasil. Untuk merayakannya, Brandel akan memesan makan malam spesial untuk mereka berdua. Lalu di meja, Vero melihat amplop surat dari majalahnya Bekerja. Brandel tidak tahu apa isinya, tapi editornya menaruhnya di bawah pintu. Yang ternyata isinya adalah majalah partikel yang menampilkan wajah Brandel di halaman utamanya. Vero tidak senang dengan pemberitaan itu, lalu bergegas kembali ke kantor menemui Statis. Ia menuduh Statis mencuri liputannya, tapi Statis nggak peduli. Dia adalah editor dan atasannya, yang artinya liputannya juga miliknya juga. Namun, semua informasi lengkap masih di tangan Vero dan Statis tidak bisa memberitakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Statis akhirnya menyerah dan tidak akan ikut campur, hanya saja ia tuh meminta Vero tetap memberitahu perkembangan liputannya. Okay. Just keep me informed. Alright? Sementara di rumah, Brandel kecewa setelah Vero memilih pulang dan tidak ikut merayakan keberhasilannya. Padahal Vero pergi ke kantor gara-gara ulah Statis. Brandel akhirnya minum terlalu banyak lalu memutuskan akan kembali menguji mesin teleportasinya. Tapi tidak menggunakan babon, melainkan menggunakan tubuhnya sendiri. Namun, tanpa ia sadari, seekor lalat terjebak di dalam teleport A bersamanya. Hitung mundur dimulai, dan sesaat kemudian mesin itu berhasil menteleportasinya dengan sempurna. Esok harinya, Vero menemui Brandel. Vero meminta maaf karena semalam meninggalkannya. Brandel sedikit kecewa, tapi sudah tidak mempermasalahkannya, karena semalam dia melakukan percobaan luar biasa. Mesin itu berhasil menteleportasi dirinya, tapi sayangnya Vero malah melewatkannya. Untungnya ia sudah merekam semuanya dengan kameranya yang ketinggalan. Are you sleeping with Stathis Barnes? Untuk menebus rasa bersalahnya, malam itu Vero menginap. Saat bangun tidur, Brandel merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Tiba-tiba refleksnya itu menjadi sangat cepat. Brandel menangkap seekor lalat hanya dengan tangannya, lalu melakukan gerakan akrobatik yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Melihat Brandel tambah perkasa, Vero semakin menyukainya dan hubungan mereka semakin dekat. Sejak Brandel keluar dari mesin teleportasi itu, tubuhnya menjadi lebih bukar dan bersemangat. Bahkan saat berhubungan dengan Vero, Brandel merasa tidak pernah cukup. Lalu Vero melihat ada semacam rambut tumbuh pada bekas luka di punggungnya. Rambut itu menonjol dan cukup mengganggu. Vero ingin memotongnya, tapi rambut itu seperti kawat baja dan cukup sulit dipotong. Brandel kemudian meminta Vero melakukan teleportasi agar tubuhnya energik dan bisa berhubungan lebih lama. Tapi Vero menolak, karena Vero merasa ada yang salah dengan dirinya. Kecewa dengan Vero, malam itu Brandel pergi ke sebuah klub malam. Dia mencari wanita yang bisa diajak berkencan demi memuaskan hasrat birahinya.
Brandel tertarik pada seorang wanita, tapi wanita itu sudah punya teman pria dan mengejek kalau Brandel bukan pria sejati. Seorang lelaki menghampiri Brandel lalu mengusirnya. Tempat ini bukan tempat untuk seorang pecundang. Lalu Brandel menantang mereka adu panco. Kalah atau menang, Brandel akan memberi mereka uang. Tapi dengan syarat jika dia menang, dia akan mengajak wanita itu berkencan. Laki-laki itu malah meremehkannya, lalu berkata pada si wanita kalau dia itu nggak perlu khawatir. Akan tetapi, adu panco itu dimenangkan Brandel dengan mudah. Setelah itu, Brandel mengajaknya pulang. Brandel yang udah nggak sabaran menggendongnya ke atas. Malam itu, Brandel dan si wanita berhubungan hingga pagi hari. Dan sama seperti Vero, wanita itu pun kelelahan. Lalu Brandel memaksanya masuk ke dalam mesin teleportasi agar menjadi energik seperti dirinya. Untungnya, Vero datang lalu melarangnya. Vero menasihati Brandel agar tidak berbuat semena-mena. Selain itu, wajahnya terlihat jelek dan badannya sangat bau. Weird hairs that were growing out of your back. I took them to a lab. Lalu Vero memberitahu kalau rambut yang tumbuh di punggungnya ia bawa ke lab untuk diteliti. Hasilnya cukup mengejutkan. Rambut yang tumbuh di punggungnya tidak terdapat DNA manusia dan teridentifikasi sebagai rambut serangga. Mungkin sesuatu terjadi pada dirinya saat melakukan teleportasi. Brandel menjadi kesal lalu mengusir Vero. Saat Brandel bercermin, dia melihat ada rambut tumbuh di wajahnya. Ketika akan mencukurnya, alat itu tidak mempan. Lalu ia menggigit kuku jarinya dan kukunya terlepas tapi tidak berdarah. Brandel merasa ada yang gak beres lalu membuka data log teleportasi. Saat proses pemindahan berlangsung, komputer mendeteksi ada organisme lain di dalam pot, yaitu seekor lalat. Hal itu menyebabkan penggabungan dua unsur organik atau DNA menjadi satu saat Brandel berhasil diteleportasi. Karena komputer diperintahkan menteleport apapun menjadi satu bagian utuh. Jadi secara nggak langsung Brandel punya dua DNA, yaitu manusia dan lalat. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Brandel lebih bugar dan naluri kebinatangannya meningkat. Brandel kemudian menghubungi Vero lalu memintanya datang ke rumah. Apa yang dikatakannya benar, tubuhnya terkontaminasi DNA lalat. Hal itu terjadi saat pertama kali melakukan teleportasi. Seharusnya tidak boleh ada dua unsur genetik yang berbeda dalam satu teleport yang mengakibatkan penyatuan dua DNA. Parahnya, DNA lalat tersebut mendominasi tubuhnya dan membuatnya berubah. So pretty. I won't be just another. Saat ingin makan, Brandel tiba-tiba muntah lalu telinganya lepas. Tubuhnya mulai lemah dan sepertinya Brandel akan bermetamorfosis menjadi manusia lalat. Vero kemudian pergi ke kantor memberitahu Statis kondisi Brandel, tapi Statis nggak percaya begitu saja, lalu meminta Vero memvideokannya. Jika perkataannya benar, mungkin dia akan membantu. Sampai di rumahnya, Vero melihat Brandel lagi merayap di langit-langit. Tubuhnya tidak lagi terlihat lemah, lalu memberitahu Vero jika metamorfosisnya selesai, dia ingin dipanggil dengan nama Brandelfly. Brundlefly. Brandel tidak keberatan Vero merekamnya. Ia ingin memberitahu orang-orang bahwa sesuatu yang luar biasa akan lahir, bahkan menjelaskan secara rinci proses metamorfosisnya. How does Brundlefly eat? Oh my god. Ketika Statis melihat rekaman itu, dia sangat prihatin. Lalu ia mendengar Vero muntah-muntah yang ternyata dia sedang mengandung anak Brandel. Statis kemudian membawa Vero ke rumah sakit. Lebih baik bayi itu digugurkan karena mungkin saja berbahaya bagi tubuhnya. Tapi saat operasi dilakukan, bukan bayi yang keluar tapi seekor larva. Dan ternyata Vero hanya bermimpi buruk. Sementara di rumahnya, Brandel mengotak-atik program komputernya. Dia mencari bagaimana cara menurunkan tingkat dominasi DNA lalat di dalam tubuhnya. Komputer memberi satu alternatif, yaitu berteleportasi dengan manusia lainnya. Penyatuan itu akan membuatnya menjadi manusia kembali. Tak lama kemudian, Vero datang ke rumah, tapi Brandel memintanya pergi, jika tidak, ia akan melukainya. Saat di luar, Statis menanyakan keadaan Brandel. Vero berkata Brandel semakin mengkhawatirkan dan sulit dikenali. Setelah melihat kondisi Brandel yang mengerikan, Vero tidak ingin melahirkan bayinya. Bisa saja bukan bayi yang dia lahirkan, tapi seekor monster. Karena itu, Statis mengantar Vero ke rumah sakit. Namun, tanpa mereka sadari, Brandel mendengar percakapan mereka dan mengetahui kalau Vero mengandung bayinya. Sampai di rumah sakit, dokter ingin melakukan observasi sebelum melakukan aborsi. Statis dan Vero menolak. Bayinya sudah pasti cacat dan mereka tidak ingin mengambil resiko.
Akan tetapi, Brundle tiba-tiba datang lalu menculik Vero yang lagi sendirian di kamar operasi. Brundle tidak ingin Vero menggugurkan bayinya, karena mungkin bayi itu satu-satunya yang tersisa darinya. Statis kemudian mendatangi rumah Brundle untuk menyelamatkan Veronica, tapi aksinya itu diketahui Brundle. Brundle menangkapnya lalu memuntahkan cairan asam yang membuat tangan dan kakinya melepuh. Vero meminta Brundle menghentikan perbuatannya. Brundle menurutinya, tapi sebagai gantinya, Brundle meminta Vero masuk ke dalam teleport. Dia sudah menyiapkan 3 teleport. Teleport A dan B untuk mereka berdua. Lalu komputer akan menteleportasi mereka berdua ke teleport C. Dengan penggabungan itu, mereka akan terlahir kembali menjadi manusia. Tapi Veronica menolak. Dia tidak ingin bersatu dengannya. Veronica terus meronta, sementara tubuh Brundle perlahan-lahan mulai terkelupas menampakkan wujud lalatnya. Brundle sekuat tenaga mendorong Vero ke dalam teleport lalu menyalakan komputernya. Saat Brundle masuk ke dalam teleport, Statis bangun lalu menembak kabel teleport Vero. Proses teleportasi akan dimulai. Brundle merusak pintu untuk menghentikan komputer, tapi hitung mundur terus berjalan dan proses teleportasi itu membuatnya bergabung dengan teleport. Setelah proses teleportasi itu selesai, Brundle menghampiri Vero lalu memintanya menembak dirinya. Meski awalnya menolak, Vero menguatkan hatinya menembak Brundle dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini berjalan lurus dan mudah dipahami. Film ini juga punya skor IMDb yang bagus yaitu 7,6. Jadi Mimin saranin buat teman-teman tetap nonton film fullnya. Kalau teman-teman penasaran apa yang terjadi pada mesin teleportasi itu dan bayi dalam kandungan Vero, tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.